sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hasna Ainun Rukma dari SDN Dolanan 02. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Tanah Jawa yang berjudul Asal Mula Huruf Jawa. Mari kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pengembara dari tanah Hindustan bernama Aji Saka. Ia datang ke tanah Jawa bersama dua orang abdinya yang sangat setia, yaitu Sembada dan Pura. Tujuan Aji Saka datang ke Pulau Jawa adalah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Suatu hari mereka berjalan menuju negeri Medang Kamulang. Ketika sampai di Gunung Kendeng, mereka merasa sangat lelah. Aji Saka berkata, "Paman Sembada, Paman Dora, sebaiknya kita beristirahat di sini dulu." Mereka pun berteduh di bawah sebuah pohon rindang. Setelah beristirahat, Aji Saka berkata kepada Sembada, "Paman Sembada, hari ini aku dan Paman Dora akan melanjutkan perjalanan ke negeri Medang Kamulang. Paman tetaplah tinggal di sini. Keris sakti ini kuserahkan kepada Paman." Sembada bertanya sambil memperhatikan keris indah itu. Mengapa keris ini tidak Tuan bawa saja?" Aji Saka menjawab, "Tidak, Paman Sembada. Aku ke negeri Medang Kamulang tidak untuk berperang. Jagalah keris ini baik-baik. Jika aku membutuhkannya, aku akan datang sendiri ke sini. Siapapun yang meminta keris ini kalau bukan aku, jangan engkau berikan." "Baik, Tuan. Hamba akan menjaganya," jawab Sembada dengan setia. Kemudian Aji Saka dan Dora melanjutkan perjalanan menuju negeri Medang Kamulang. Sampainya di perbatasan negeri Medang Kamulang, Aji Saka bertemu seseorang lelaki tua. Ia menanyakan apakah benar negeri itu adalah Medang Kamulang. Orang tua tersebut membenarkannya, lalu bertanya maksud kedatangan Aji Saka. Dengan ramah, Aji Saka memperkenalkan diri dan berniat untuk mengabdi kepada Sang Prabu. Mendengar hal itu, orang tua tersebut menjadi cemas. Ia memperingatkan bahwa Raja Medang Kamulang sangat kejam dan konon gemar memakan daging manusia, sehingga banyak rakyat yang memilih mengungsi karena takut menjadi korban. Namun Aji Saka tetap teguh pada niatnya. Akhirnya orang tua itu pun mengantarkannya menemui Sang Patih. Saat menghadap, Aji Saka menyampaikan keinginannya untuk mengabdi kepada Sang Prabu Medang Kamulang. Sang Patih heran dan memperingatkannya bahwa menjadi abdi raja sangat berbahaya karena bisa saja nyawanya melayang. Tetapi Aji Saka tetap tenang dan berani. Ia hanya meminta satu hal. Jika ia selamat, ia ingin beri hadiah tanah seluas ikat kepala yang dipakainya. Permintaan itu dianggap sederhana oleh Sang Patih, sehingga ia pun menyetujuinya. Setelah itu, Sang Patih mengantarkan Aji Saka menuju istana kerajaan Medang Kamulang. Pada malam hari, Aji Saka menggunakan kesaktiannya. Ia berubah menjadi anak kecil yang gemuk dan tampan. Prabu Medang Kamulang sangat senang melihat anak itu dan menikmatinya. Raja yang kejam itu berniat memakan anak tersebut. Namun dengan cepat Aji Saka
megang bibir atas dan bibir bawah raja lalu merobeknya. Akhirnya Prabu Medang Kamulang pun tewas. Aji Saka kembali ke bentuk semula. Ia kemudian menagih janji kepada sang pati. Sekarang hamba meminta tanah seluas ikat kepala ini. Aji Saka membuka ikat kepalanya dan membentangnya. Ajaib sekali, ikat kepala itu terus membentang hingga menutupi seluruh negeri Medang Kamulang. Akhirnya sang pati menyerahkan negeri itu kepada Aji Saka. Rakyat sangat senang karena negeri mereka terbebas dari raja yang kejam. Mereka kemudian mengangkat Aji Saka menjadi raja. Semenjak saat itu, negeri Medang Kamulang menjadi aman, damai, dan makmur. Suatu hari, Prabu Aji Saka teringat kepada Sembada. Ia berkata kepada Dora, "Paman Dora, pergilah ke Gunung Kendeng, ambillah kerisku dan ajak Paman Sembada kemari." Dora pun pergi ke Gunung Kendeng. Ketika bertemu Sembada, Dora berkata, "Kakang Sembada, aku diperintahkan Prabu Aji Saka mengambil keris yang dititipkan kepadamu." Namun Sembada menjawab dengan tegas, "Tidak, aku tidak bisa memberikannya." Tuan Aji Saka berkata bahwa beliau memerlukan keris ini, beliau akan datang sendiri. Dora berkata, "Aku datang membawa perintah beliau." Namun Sembada tetap menolak. Karena keduanya sama-sama setia, mereka pun bertarung. Pertarungan itu berlangsung sangat hebat. Namun akhirnya keduanya gugur bersama. Ketika Prabu Aji Saka mengetahui hal itu, ia sangat sedih. Ia berkata dengan penuh penyesalan, "Paman Sembada, Paman Dora, kalian kedua gugur karena menjalankan tugas dengan setia." Untuk mengenang kedua abdinya, Aji Saka menciptakan huruf Jawa, Ho, No, Co, Ro, Ko, artinya dua utusan. Do, To, So, Wo, Lo, artinya mereka bertengkar. Do, Po, Do, Jo, Yo, Nyo, artinya mereka sama-sama sakti. Mo, Go, Bo, To, Ho, artinya keduanya menjadi baik. Sejak saat itu huruf Jawa dikenal oleh masyarakat hingga sekarang. Teman-teman yang saya sayangi, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa 1. Kita harus setia dan bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan. 2. Kita juga harus bijaksana dalam memberi perintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. 3. Kesetiaan dan pengorbanan adalah nilai yang sangat mulia. Demikian cerita yang saya sampaikan. Semoga cerita asal mula huruf Jawa ini dapat menambah pengetahuan kita tentang budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.